Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sumber cahaya. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, sebuah bola cahaya dengan diameter puluhan ribu kaki dan vitalitas yang kaya dan tak tertandingi muncul di langit di atas Tan Yun. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya susu menyelimuti Tan Yun. Segera, anggota tubuh dan tulang Tan Yun yang hilang tumbuh dengan cepat. Tulang melahirkan darah dan daging. Hanya bernapas, mereka sebaik sebelumnya. Tan Yun melompat dan mengenakan jubah putih. Berdengung. Nafas tirani memenuhi tubuhnya, membuat kehampaan di sekitarnya terkoyak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia melihat ke langit. Su Bing, kamu menungguku. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan naik ke dunia leluhur tinggi untuk segera menemukanmu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi kecepatan cahaya putih, dan melesat ke arah luar pegunungan Hongmeng. Setelah Tan Yun kembali ke rumah Dewa Hongmeng, dia kembali ke Menara Dewa Ruang dan Waktu, duduk bersila, dan mulai melahap Dewa Langit dan Bumi dalam latihan retret. Waktu berlalu, dan setelah 20.000 tahun dari dunia luar, jiwa leluhur Hongmeng kedua memadat di kolam roh Tan Yun, dan dia dipromosikan ke tahap kedua ranah Raja Leluhur. Setelah 24.000 tahun berikutnya, Tan Yun memadatkan jiwa leluhur Hongmeng ketiga di kolam roh, dan memasuki tahap 3 ranah Raja Leluhur. Segera, Tan Yun terus mundur. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Hongmeng, terjadi fenomena langit dan bumi yang sangat menakutkan. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang alam semesta yang sangat keras itu tampaknya terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan retakan hitam yang panjangnya ratusan juta meter. Cahaya keemasan yang indah keluar dari celah hitam pekat, dan jatuh ke langit. Segera, raksasa emas dengan ketinggian 100.000 kaki, keluar dari celah penghalang kosmik yang gelap, berubah dari kedalaman pegunungan Hongmeng menjadi seorang pemuda yang mengenakan jubah emas. Desir-desir. Segera, raksasa emas tinggi 10.000 meter terbang keluar dari celah alam semesta. Dia dengan hormat menggantung di belakang pemuda berjubah emas. Ada ribuan orang, dan masing-masing dari mereka dibordir dengan kata Elysium di jubah dada mereka. Dan setiap raksasa memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hahaha, bagus sekali. Pria muda berjubah emas memandangi pegunungan Hongmeng yang indah dan berkata sambil berpikir, alam semesta yang lebih rendah ini tidak memiliki ledakan kosmik, sungguh luar biasa. Karena tidak ada kehancuran besar, darah dan jiwa yang dibutuhkan untuk altar sudah cukup. Karena itu, pemuda di Jinpou melambaikan tangannya, pergi, tangkap seseorang. Itu tuan muda. Ribuan raksasa emas tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal setelah menerima perintah, dan dengan hormat mengikuti pria berjubah emas, terbang menuju pegunungan Hongmeng. Kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga mengejutkan. Ketika pemuda Jinpou memimpin ribuan bawahan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari kehampaan, sepasang dewa sedang berjalan di lautan awan sambil berpegangan tangan. Berdengung. Dalam kehampaan yang gemetar, pemuda berjubah emas menghilang begitu saja, dan muncul di depan sepasang dewa di saat berikutnya. Wanita itu mengenakan rok hijau, sekitar 20, dengan wajah ikan dan angsa liar. Pria berjubah putih berusia sekitar 27 tahun. Keduanya memandang pria berjubah emas yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi pihak lain, mereka membungkuk dan berkata, saya tidak tahu senior, apa pesanan Anda? Pria muda Jinpou menutup telinga untuk langkah selanjutnya, yang membuat pasangan itu tidak terduga. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Mengikuti wanita dengan rok hijau, ada teriakan, tetapi melihat, pria muda berjubah emas itu meraih pinggang wanita dengan rok hijau dan tersenyum. Cektes, saya tidak menyangka, alam semesta rendah juga memiliki kecantikan seperti ini. Dengan mengatakan itu,
Pemuda Jinpao dengan rakus mencium bibir merah wanita dengan rok hijau terlepas dari perlawanan wanita itu. Wanita dengan rok hijau menggigit lidah pemuda Jinpao dengan keras, dan segera, lidahnya berdegup darah. Ah, pelacur, berani menggigit tuan muda ini. Pria muda Jinpao mengendurkan wanita dengan rok hijau, pop. Sebuah tamparan di wajah tangan kanannya menamparkan wajah wanita itu. Ledakan. Dengan darah berceceran, kepala wanita itu ditampar oleh pemuda di Jinpao, dan dia meninggal di tempat. Kejam. Kejam. Brutal. Tidak ada kemanusiaan. Kamu binatang buas, tunggu aku, dan aku akan melapor kepada dewa leluhur Tuan Hongmeng, biarkan dia menjadi tuan untukku. Pria berjubah hijau menatap pemuda berjubah emas dengan mata merah, dan setelah raungan serak, dia memeluk mayat pendamping Tao di langit dan melarikan diri ke kejauhan. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda Jinpao. Melihat sosok pria berjubah hijau yang melarikan diri, mata berbintang pemuda Jinpao dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Kamu semut, berani memarahi tuan muda ini, kurasa kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Begitu kata-kata itu jatuh, pemuda berjubah emas itu mengambil langkah lembut dan melintasi kehampaan puluhan ribu sen, dan langit menghalangi pemuda berjubah hijau itu. Sosok pemuda berjubah emas bersinar, dan darah tiba-tiba muncul, dan dia merobek telinga kanan pemuda berjubah hijau. Ah! Jeritan pria berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti, tetapi pemuda berjubah emas itu menangkap lehernya seperti kilat. Dengan senyum jahat di wajahnya, pemuda berjubah emas itu berkata dengan ringan, selanjutnya, tuan muda ini akan memberimu dua pilihan. Tipe pertama, apa yang saya tanyakan kepada Anda menjawab dengan jujur, dan saya akan meninggalkan seluruh tubuh Anda. Yang kedua, kamu tidak perlu menjawab, aku akan mencabut bola matamu, lalu memotong lidahmu, dan kemudian membiarkanmu mati perlahan dalam penderitaan yang menyakitkan. Jika kamu memilih tipe pertama, kamu menganggukkan kepala, dan tipe kedua kamu menggelengkan kepala. Mendengar ini, mata pria muda itu menunjukkan ketakutan yang dalam, dan dia mengangguk tanpa sadar. Betul sekali. Pemuda berjubah emas melepaskan pemuda berjubah hijau dan bertanya, mari kita bicara tentang alam semesta tingkat rendah ini. Ada beberapa dunia dewa, siapa tuannya? Pemuda gemetar dan berkata, alam semesta ini memiliki dunia dewa Hongmeng, dunia dewa Siyuan, dan dunia dewa Chaos. Sekarang dewa leluhur Hongmeng adalah tuannya. Dewa leluhur dewa Hongmeng di mulutmu adalah ranah dewa leluhur. Tanya pemuda Jinpao. Ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang aku tidak tahu. Pria berjubah hijau berkata dengan ekspresi ketakutan. Hahaha, hanya semut dari ranah dewa leluhur. Pemuda Jinpao menyeringai, ayo pergi, di mana dewa leluhur Hongmeng ada di mulutmu. Terbang jauh ke barat, itu adalah kota dewa Hongmeng. Dewa leluhur Hongmeng ada di kota dewa Hongmeng, rumah dewa Hongmeng. Suara pria muda jatuh, dan pemuda Jinpao memukul dada pria muda dengan telapak tangan kanannya. Bang! Dengan suara, pria berjubah hijau itu hancur berantakan, janin jiwanya hancur dan mati. Pria muda berjubah emas melihat kembali ke ribuan bawahan dan berkata dengan ringan, pergi ke kota dewa Hongmeng. Setelah setengah jam, di luar kota-kota dewa Hongmeng, penjaga kota mengerutkan kening, tetapi dia melihat ribuan sinar keemasan meledak dari langit. Dalam sekejap mata, ribuan pemuda berjubah emas muncul di luar gerbang kota. Siapa yang datang? Tanya penjaga kota. Semut, buka gerbang kota. Tuan muda ini memiliki sesuatu untuk mencari dewa leluhur Hongmeng. Pemuda Jinpao berkata dengan nada memerintah. Jenderal yang menjaga kota tentu saja tidak mau, sombong, tidakkah kamu melihat tempat apa ini? Bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi liar? Mencari kematian. Pria muda berjubah emas itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke arah jenderal itu, dan segera, suasana yang mengerikan menyelimuti jenderal. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, Jenderal Dewa Agung berubah menjadi awan darah dan menghilang sebelum berteriak. Melihat ini, prajurit dewa di menara buru-buru berteriak, kemarilah. Ada musuh. Siapa itu? Berani liar di sini. Dengan suara lama, Komandan Wu Cheng dari ranah dewa muncul begitu saja dari atas kota. Kembali ke Panglima tertinggi, dialah yang membunuh Jenderal Besar Lilong.
Seorang prajurit sihir menunjuk ke arah pemuda berjubah emas di bawah gerbang kota dan berkata. Komandan Wu Cheng menatap pemuda berjubah emas, pupil matanya yang berlumpur tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa ranah lawan lebih tinggi dari miliknya, Komandan Wu Cheng tidak takut sama sekali. Menurutnya, tidak ada yang berani menjadi liar di kota Dewa Hongmeng dari sudut pandang tiga dunia dewa utama. Tanpa menunggu kata-kata dari Komandan Wu Cheng, pemuda di Jinpao menyeringai dan berkata, semut di ranah dewa, berani tidak menghormati tuan muda ini, sial. Pria muda berjubah emas berdiri dengan tangan di tangannya, membalik tangan kanannya, dan menamparkan telapak tangan ke arah Komandan Wu Cheng. Ledakan. Tiba-tiba, tangan raksasa yang terbuat dari ribuan kaki dipadatkan oleh kekuatan ilahi, dengan kehampaan yang runtuh membombardir formasi pertahanan besar di depan menara. Kulit Komandan Wu Cheng berubah drastis. Dia pikir dia akan aman dan sehat dengan formasi, tapi dia salah. Dalam sekejap mata, susunan penjaga kota ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan nafas yang memancar dari telapak tangan raksasa kekuatan ilahi menembus susunan dan menelan Komandan Wu Cheng. Tuan leluhur Hongmeng, musuh akan datang. Suara Komandan Wu Cheng jatuh, dan seluruh orang berubah menjadi awan darah dari atas menara, tanpa tulang tersisa. Teriakannya sebelum dia meninggal bergema di seluruh kota luar dan dalam Hongmeng, dan puluhan miliar warga dan tentara mendengar kata-kata itu, bingung. Dari sudut pandang mereka, bagaimana musuh bisa datang? Selain itu, para prajurit di menara itu benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah emas dapat dengan mudah membunuh Komandan Agung Wu Cheng dengan formasi besar penjaga kota. Anda harus tahu Panglima tertinggi Wu Cheng, tapi dia adalah orang yang kuat di ranah dewa atau transformasi manusia. Seberapa kuat pemuda berjubah emas itu? Pada waktu bersamaan, di rumah Dewa Hongmeng, Menara Dewa, Tan Yun, yang sudah menjadi ranah raja leluhur tingkat 3, tiba-tiba membuka matanya. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, memiliki rambut beterbangan, dan kesadaran ilahi yang tak terlihat menyembur keluar dari menara, dan napasnya meluas keluar kota Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun sedang mengamati melalui kesadaran ilahi, Putri Yuyan, Suan Yuanru, dan Namong Yukin memasuki menara lantai 2 tempat Tan Yun berada. Para wanita juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menatap pemuda berjubah emas di luar gerbang kota. Sangat kuat, Tan Yun terkejut, dan tiba-tiba berdiri dan memandangi para wanita. Kekuatan pemuda berjubah emas itu tak terduga. Ribuan bawahan yang dibawanya semuanya ada di ranah raja leluhur kelas 9. Karena Tan Yun dapat melihat secara sekilas, ranah orang kuat yang 2 alam lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia dapat melihat tingkat kultivasi pemuda Jinpao. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa karena dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi pemuda jubah emas, dia setidaknya adalah orang yang kuat di alam kaisar leluhur tingkat 4. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Suan Yuanru dan bertanya, Ruer, kamu bisa melihat basis kultivasi siapapun. Coba lihat, apa kekuatan pemuda jubah emas? Wajah Suan Yuanru pucat, dan dia gemetar, dia adalah kaisar leluhur tingkat 8. Apa? Kaisar leluhur tingkat 8? Tan Yun tampak terkejut. Hal yang sama berlaku untuk semua wanita. Dalam benak Tan Yun, bahkan dengan wilayah raja leluhur 3 kali lipat, dia mungkin tidak dapat membunuh orang yang kuat di raja leluhur 9 kali lipat. Tetapi pihak lain memiliki ribuan pusat kekuatan dari ranah raja leluhur 9, dan pemimpinnya adalah kaisar leluhur tingkat 8. Di depan lawan, dia lemah dan lemah seperti semut. Suamiku, orang-orang ini pasti berasal dari alam leluhur tertinggi. Yuyan berkata dengan ekspresi serius, mereka mulai membunuh orang begitu mereka datang. Sementara Yuyan berbicara, Tan Yun dan para wanita lainnya menemukan melalui kedasadaran ilahi mereka bahwa puluhan ribu tentara yang menjaga gerbang kota di lantai bawah hancur berkeping-keping di bawah raungan pemuda berjubah emas. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara pemuda berjubah emas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Raja leluhur Hongmeng, Tuan muda ini memberi Anda kesempatan, segera keluar, jika tidak, Tuan muda ini tidak keberatan membunuh. Suamiku, jangan keluar, kata Namong Yukin. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus keluar. Formasi pertahanan yang hebat tidak bisa menghentikan lawan sama sekali.
Situasinya mendesak, kalian semua dengarkan aku. Tan Yun memandangi gadis-gadis itu dan berkata, formasi pertahanan yang hebat menghalangi mata indera dewa yang mengintip. Dia tidak bisa melihat kita. Kamu segera bersembunyi dengan orang yang kamu cintai. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar. Setelah itu, Tan Yun bangkit dan berjalan keluar menara. Suamiku, kamu harus hati-hati. Mata indah Tang Mengyi dipenuhi dengan air mata. Tan Yun berbalik dan memeluk Tang Mengyi erat-erat, dan berkata dengan suara nyaring, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bertahan dan bertahan. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah keluar dari menara dewa dan terbang menuju kota terluar kota Dewa Hongmeng. Dan Putri Yuyan segera menghubungkan orang tua Tan Yun dan kerabat mereka ke menara ruang dan waktu dewa. Pada saat ini, wanita yang paling dekat dengan Tan Yun semuanya telah memasuki menara, kecuali Sen Suzhen, yang sedang duduk di kota Dewa Chaos. Setelah itu, Yu Yan mengambil menara dewa dan menyembunyikannya di dalam gunung Hongmeng Sensan. Di dalam menara, orang tua, ayah mertua dan ibu mertua Tan Yun tampak ketakutan. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Senior tenang, generasi muda ada di sini. Dengan suara hormat, Tan Yun turun dari langit dan terbang ke menara, menatap pemuda berjubah emas di bawah, berpura-pura tulus dan ketakutan. Keluar dan bicara, pemuda Jinpao tidak bisa membantah. Ya, Tan Yun berkata, dan buru-buru melepaskan ikatan formasi penjaga, di depan pemuda berjubah emas, membungkuk dalam-dalam, aku ingin tahu apakah kamu memiliki instruksi untuk datang ke alam semesta yang lebih rendah. Pria muda berjubah emas berkata dengan ringan, semut, bagaimana kamu tahu dengan tuan muda ini? Ledakan. Pemuda berjubah emas memukul dada Tan Yun dengan tendangan, begitu cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Engah. Tan Yun merasa organ dalamnya seperti bergeser, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya menyerupai layang-layang dengan kawat putus. Itu menabrak dinding dan kemudian jatuh ke tanah. Tan Yun menyemburkan darah lagi dan menggelengkan kepalanya. Ketika dengan gemetar mencoba berdiri, pemuda Jinpao berkata dengan rendah hati, berlutut dan merangkak seperti anjing untuk menjawab. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, hatinya meraung seperti binatang buas, aku harus sabar. Aku bersumpah, selama aku tidak mati, kamu akan hancur berkeping-keping. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berlutut di tanah, dan merangkak ke arah pemuda berjubah emas itu. Memanjat ke depan dan belakang pemuda berjubah emas, Tan Yun menundukkan kepalanya dan berkata, bolehkah saya bertanya pada tuan muda senior pesanan apa? Siapa namamu? Kata pemuda Jinpao. Junior itu bernama Tan Yun. Tan Yun berkata jujur. Ya, setelah pemuda Jinpao mengatakan dia mengetahuinya, dia pasti berkata, tuan muda ini, saya tidak ingin membuang waktu di alam semesta tingkat rendah ini. Tuan muda hanya mengatakannya sekali, kamu sudah mendengarnya dengan jelas. Jangan tanya kenapa, segera panggil puluhan miliar dewa ke tuan muda ini dan pergi ke dunia leluhur tertinggi bersama tuan muda ini. Mendengar ini, hati Tan Yun bergetar, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia dengan hati-hati berkata, senior, Anda adalah eksistensi yang unggul, kami hanyalah semut di mata Anda. Apa yang kamu ingin kami lakukan di dunia leluhur tertinggi? Pria muda berjubah emas dengan tegas berkata, bajingan, apakah tuan muda mengizinkanmu berbicara? Katakan satu kata lagi dan kamu akan mati.